Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatu yaumal qiyamah. Jauhkanlah dirimu dari perbuatan zalim, karena kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat zuhur berjamaah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah zuhur yang terhormat, di awal kita membaca hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim yang sering dibahas oleh para asatir. Kalau berbicara tentang zalim, tentu istilah yang sudah tidak asing lagi dalam keseharian kita. Kadang kalimat itu muncul dalam percakapan-percakapan kita sehari-hari. Yolah zalim bana ibu, yolah zalim bana apa, atau bahkan ada kalimat pemimpin zalim. Jadi kezaliman itu istilah yang memang dalam keseharian itu sering kita ucapkan. Kadang-kadang tayo zolim orang tindak, cuman dia awak sakit hati, awak sabu isa zolim orang. Ialah zolim bana, dak tentu awak tak aja nyo ambe-ambe yo. Ya padahal inyo nan salah apa tu yo nyo ambe. Tapi nyo santing lah mengece orang zolim. Itulah kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau berbicara tentang definisi zolim itu, ada yang menjelaskan bahwa zalim itu kan wad'u syai' fi ghairi mawdu'ihi, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu adalah zalim. Atau ada juga kemudian yang mendefinisikan zalim itu mengambil atau merampas hak orang lain. Itu zalim. Hak ini kan bisa materi, bisa non materi, itu zalim. Samulo kalau awak berbaris pan, orang lah panjang antri ke belakang, tibonya main nyelonong se ke mukanya, pak, zalim tu. Ini tak ada ambil piti orang tu, pak. Tapi hak orang yang ambil tu, ya kan, zalim. Ya. Kemudian makna zalim itu juga adalah melewati batas.
itu zalim juga. Melewati batas itu kezaliman. Itu beberapa definisi zalim. Dan zalim itu ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja, dan tidak disengaja pun itu disebut kezaliman. Makanya kalau kita baca Bapak Ibu, Nabi Musa sebenarnya kan tidak membunuh orang pengikut Fir'aun ya pada waktu itu, karena yang dilihat Nabi Musa bahwa ada pengikut Bani Israel dan pengikut Fir'aun yang sedang berkelahi, Pak. Kemudian minta perlindungan kepada Nabi Musa, kan begitu. Nabi Musa hanya menolong saja, Pak. Ya mungkin karena kuatnya pukulan Nabi Musa ini Bapak Ibu ya. Tapi beliau kan tidak berniat untuk membunuh, karena seorang nabi tidak mungkin Pak punya niat membunuh. Mungkin niatnya melerai. Samu Jawa malarai Pak. Mungkin dek saking karih malarai mayo marasai juga kawan. Malarai. Ternyata mati orang itu Pak. Padahal Nabi Musa tidak punya maksud untuk membunuh pengikut Firaun itu. Nah, tapi ketika dipukul mati, berarti kan zalim tuh. Padahal dia tidak sengaja itu. Perkataan Nabi Musa, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara. Tuhanku, aku telah zalim kepada diriku, maka ampunilah aku. Jadi ketidaksengajaan sekalipun, kalau memang definisi zalim itu ada, ya bisa masuk kategori kezaliman. Saya jadi ingat juga Bapak Ibu iklan minyak kayu putih Caplang Pak. Ada bahasa sakit kok coba-coba. Nah, itu dulu iklannya Pak. Jadi artinya walaupun bahasanya coba-coba Pak, kalau melayang loang orang gara-gara coba-coba, itu tentu zalim. Coba-coba itu tidak boleh, coba-coba karena bahasa coba-coba itu bisa zalim Pak. Cubo dulu kok letak kau bisa aman jembatan koma kau tidak ada amati yang Pak yang naik jembatan itu tidak boleh coba-coba. Ini kalau coba-coba itu ada kezaliman di dalamnya, hitung-hitungannya harus jale. Kalau kita di teknik Pak Sam jale itu hitungannya tidak bisa coba-coba. Cubo dulu cubo tani ayo orang lu itu yang zalim tuh, dicubo-cubo tani ayo orang. Hitungannya jelas ya. Kalau orang sipil tidak bisa coba-coba ya. Kalau kamu cubo-cubo di software, coba-cobalah lekue kok. Kalau dia beban seko kok lenak baju jembatan itu baru cubo-cubo ikut nyobuek cubo-cubo ya lekue kok Pak cubo selalu. Itu zalim ya kan. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kezaliman itu yang disengaja, ada yang tidak disengaja Pak. Tapi tetap saja sebagaimana yang disampaikan Rasulullah dalam hadis yang kita baca di awal tadi, ittaquz zulma, jauhilah oleh kalian perbuatan zalim itu. Jadi kalau jauhi berarti kan ada usaha supaya apa yang kita lakukan itu tidak terindikasi zalim deh. Tapi kalaupun terjadi setelah itu ya kita berlepas diri, karena kan sudah ada usaha. Fa inna zulma zulumatu yaumal qiyamah, karena kezaliman itu mendatangkan kegelapan pada hari kiamat. Apa makna kegelapan? Pertama, makna kegelapan itu betul-betul gelap kata ulama. Sehingga seseorang tidak lagi melihat cahaya, gelap, meniti sirat dalam keadaan gelap sehingga tidak tahu Pak, pinggir dari sirat itu yang mana lagi tidak tahu. Semula lawak kalau di jalan kalam gitu kan. Tidak tahu kita Bapak Ibu. Ya kan, batas kanan batas kiri datang. Itu makna gelap. Jadi orang yang berbuat zalim pada hari kiamat, kegelapan yang akan ada pada orang-orang yang berbuat zalim. Tidak ada cahaya yang akan membimbingnya. Salah satunya dalam hal meniti sirat, yang membuat dia bisa jatuh ke dalam neraka. Makna gelap yang kedua itu kata ulama adalah kesulitan yang sangat berat Pak. Jadi orang-orang yang berbuat zalim itu akan merasakan kesulitan yang sangat hebat nanti di hari kiamat. Tentu ada beberapa catatan. Catatan yang pertama itu pendapat ulama, karena bekal yang dibawanya itu berkurang Pak. Bekal.
Ya kalau kita pergi berjalan jauh, Bapak Ibu kekurangan bekal bisa mati di tengah jalan kita, Pak. Karena orang-orang zolim itu bisa-bisa nanti Bapak Ibu amal kebaikan kita kan dipindahkan kepada orang, Pak. Bahkan boleh jadi keburukan orang yang kemudian dipindahkan kepada kita. Makanya ada pembahasan yang sering dibahas Bapak Ibu, namanya adalah muflis, orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat. Orang yang bangkrut pada hari kiamat itu bukan orang yang tidak sholat, Pak. Mereka sholat. Bukan orang yang tidak puasa, mereka puasa. Bukan orang yang tidak berzakat, mereka berzakat. Wa ya'ti qad syatama hadza, tapi mereka juga suka menghina. Wa qadhafa hadza, suka menuduh atau memfitnah orang. Wa akala mala hadza, memakan yang bukan haknya. Wa safaka dama hadza, membunuh atau menumpahkan darah. Wa daraba hadza, memukul. Wa yu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati, maka kebaikan-kebaikan kita nanti akan dipindahkan kepada orang-orang yang kita zolimi. Itu artinya kekurangan bekal kita, Pak. Maka kesulitan kita nanti di hari kiamat. Termasuk bahasa kegelapan itu apa? Karena yang namanya kezoliman itu tidak pernah dampaknya tunggal, kata ulama, Pak. Berantai dia. Itu yang paling kita takuti. Contoh, ada pimpinan memecat karyawan, Pak, dengan zolim. Artinya tidak ada kesalahan dan lain sebagainya. Dipecatnya, Pak. Itu jangan beranggapan dosanya hanya satu, Pak. Dosa kezoliman karena memecat orang tadi. Ternyata, Pak, gara-gara dia dipecat, 5 orang anaknya, Pak, kesulitan makan. Gara-gara dia dipecat, Pak, ternyata ada sesuatu yang terganggu dalam memenuhi nafkah keluarganya. Ini yang bahaya zolim itu. Bahasanya kezoliman membuat adanya mata rantai dosa yang berketerusan dia. Coba ya, yang dipecat seorangnya, Pak. Tapi akibat orang tuanya dipecat, apa yang terjadi? Itu dah. Tidak makan anak, sulit untuk kemudian membiayai pendidikan, biasa oleh dapet enggak. Maka dosa itu, Pak, bukan hanya masalah zolimnya. Anak-anak yang sulit makan tadi, Pak, itu termasuk dapat oleh orang yang memecat tadi, Pak. Betapa luar biasanya itu bahaya kezaliman. Itu bahasanya kegelapan tadi itu, Pak. Makanya tidak boleh semena-mena kita bawa itu. Kalau kita sedang berpuasa, kita sedang memimpin, jangan semena-mena, Pak. Nggak main-main itu. Nyuk kaja waktu itu, Pak, nyuk kaja. Bisa jadi anaknya berkomentar, Pak, kamu dari kona. Ya semenjak papa lah ndak kerajo, Bu. Payah, ini papanya memang ndak kerajo. Papanya ndak kerajo itu kenapa? Maka itu. Itu bahayanya itu. Ya. Sama juga Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala gitu. Ketika berbicara tentang yang saya contohkan di awal tadi, Pak, atau yang sering mencuat itu korupsi lah. Kalau dalam bahasa Arab korupsi itu kan fasad tuh, Pak. Ya, fasad, sesuatu yang merusak. Kenapa? Sebab kalau orang korupsi, Pak, itu bukan dosa korupsinya saja, Pak. Boleh jadi anggaran tadi itu seharusnya dinikmati oleh anggaplah 1 juta orang miskin, Pak, di Indonesia. Tapi tidak jadi. Gara-gara dikorupsi oleh sebulan ini, Pak. Coba bayangkan, 1 juta orang yang seharusnya bisa makan, Pak, tapi gara-gara dia korupsi tidak jadi dapat jatah itu. Bara dosonya tanggung. Itu yang bahasa berantai tadi, Pak. Sama juga kalau kita bekerja, Bapak Ibu, yang dimainkan material cuman, Pak, baja. Adukan semennya enggak. Dari diameter sekian turun ke diameter sekian, Pak. Ya kan? Awak menganggaplah selesai saja jabatan, kan? Ya. Padahal, Pak, suatu saat nanti karena kezoliman dia akan dikejar lagi tuh, Pak. Ya kan? Yang membuat kemudian kontraktor rugi boleh jadi dengan sebab ulah dia, Pak. Atau perusahaan rugi akibat ulah kontraktornya. Atau kemudian ada yang meninggal karena jembatannya runtuh. Jadi ngejar itu tidak berhenti deh, Pak. Jadi artinya kalau mati sekarang, Pak, jembatan runtuhnya baru 15 tahun ke depan, ternyata salah satu penyebabnya karena materialnya tidak sesuai spek, maka dosanya tetap dapat. Itu bahayanya zalim. Maka Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita mampu menjaga diri untuk
tidak melakukan perbuatan zalim sekecil apapun. Berjalanlah di jalan yang benar, di jalan yang lurus, jangan memakan yang bukan hak kita gitu. Jangan melampaui batas, Pak. Ya. Menempatkan sesuatu juga pada tempatnya. Bahkan kan pernah kita bahas dulu, Pak, memilih seseorang untuk menduduki jabatan saja, Bapak Ibu. Kalau tidak pas ya di kemampuan dia, ternyata dia berbuat zalim, itu tanggung juga oleh yang mengangkatnya itu, Pak. Begitu beratnya kalau memilih, termasuk mengangkat gitu. Lah jalehnya tidak pandai bangkit ya. Baserak boleh kerajo. Nah, ini contoh. Maka baserak kerajo itu, Pak, itu dapik juga yang mengangkat tadi itu, Pak. Bukan hanya yang diangkatnya, yang mengangkat si bulan ini itu juga dapat dosa dengan sebab tidak mengangkat sesuai dengan kemampuannya, dan itu adalah kezaliman. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.